Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Ya, di sini saya akan memaparkan materi yang ditugaskan oleh dosen Sejarah Peradaban Islam mengenai Daulah Umayyah di Spanyol, terkhusus pada masa kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ketiga, Abdurrahman III menggantikan ayahnya naik tahta dalam usia 23 tahun, yaitu pada tahun 912 Masehi, dengan memakai gelar khalifah. Selama ini, penguasa Daulah Umayyah di Spanyol sudah puas dengan gelar amir, tetapi pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir, dia menggunakan gelar khalifah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir, masyarakat menjadi aman, orang asing dan para pedagang bebas bepergian ke daerah-daerah yang paling sukar tanpa merasa takut ada penganiayaan dan gangguan. Oleh karena itu, ekonomi di Daulah Umayyah dapat berjalan dengan lancar. Adapun uang negara dalam jumlah besar dipergunakan untuk membangun jalan-jalan, bangunan umum, jembatan-jembatan, sekolah-sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Abdurrahman betul-betul melebur ras atau suku negeri itu benar-benar satu bangsa. Orang-orang Kristen bebas bekerja di dalam dinas pemerintahan. Selain itu, Abdurrahman juga membangun istana yang indah di dekat Cordova yang bernama Al-Zahra dengan 400 buah kamar. Dan untuk membangun istana tersebut dipekerjakan 10.000 orang dengan 1.500 binatang yang bekerja selama bertahun-tahun. Istana yang dibangun Abdurrahman III merupakan yang paling mengagumkan di Eropa. Duta-duta dari raja-raja Jerman dan Italia berduyun-duyun datang ke istananya. Bahkan raja-raja Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hanya orang-orang kecil dibandingkan Abdurrahman III yang cemerlang pada saat itu. Dalam sektor keamanan, Abdurrahman sangat menjaga. Dia mempunyai tentara reguler yang sangat disiplin, sehingga orang-orang Kristen, Yahudi, dan suku-suku lain tidak dapat bergolak atau memberontak. Abdurrahman betul-betul menjaga, mengamankan Daulah Umayyah dengan sebaik-baiknya. Perkembangan universitas-universitas mencapai puncak kemajuan yang pesat. Pada saat itu, Spanyol memiliki 75 perpustakaan yang belum pernah Cordova begitu makmur, Andalusia begitu kaya, dan negara begitu jaya seperti pada masa Abdurrahman III. Dia adalah Khalifah Daulah Umayyah yang paling berhasil di Spanyol, karena dapat merubah negeri yang berantakan menjadi negeri yang makmur, kaya, jaya, dan mempesona. Kan tetapi, Abdurrahman III meninggal dunia pada bulan Oktober 961 Masehi setelah memerintah selama 49 tahun dan digantikan oleh anaknya, yaitu Hakam II. Beliau adalah seorang pengusaha yang adil, bijak, dan penuh pengertian, menjalankan ajaran agama dengan ketat dan memaksakan ajaran-ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaannya. Setiap selesai sholat Jumat, dia membagi-bagikan derma kepada fakir miskin. Dia menegakkan ketentraman di dalam negerinya, sangat toleran terhadap agama-agama lain, sehingga orang menikmati kebebasan beragama secara sempurna. Walaupun begitu, dia tidak sehebat ayahnya Abdurrahman III. Namun Hakam II lebih dikenal sebagai seorang pencinta ilmu pengetahuan dan kesusastraan serta menabur pemberian kepada para cendekiawan. Hakam II adalah penguasa Daulah Umayyah yang menyempurnakan peradaban Spanyol dan membuat Cordova bercahaya
bagaikan mercusuar di atas kegelapan Eropa. Banyak universitas yang dibangun di bawah kekuasaannya. Para mahasiswa, baik Kristen, Yahudi maupun Islam, banyak berdatangan ke Spanyol untuk memasuki perguruan tinggi tersebut. Tidak hanya dari Eropa, akan tetapi juga dari Afrika dan Asia. Khalifah yang baik dan saleh itu meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 967 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya keagungan bahkan kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Dia digantikan oleh anaknya Hisham II yang pada saat itu masih berumur 11 tahun. Karena usianya yang masih muda, maka ibunya bernama Sultana Subi dan sekretaris negara yang bernama Muhammad bin Abi Amir mengambil alih tugas pemerintahan. Pada mulanya, Muhammad bin Abi Amir diangkat hakam sebagai pengasuh anaknya yang masih muda, Hisham. Akan tetapi kemudian sepeninggal hakam, Muhammad bin Abi Amir mengambil alih semua kekuasaan negara dengan memakai gelar Hajib al-Mansur, sehingga dia menjadi penguasa negara yang sebenarnya. Adapun langkah pertama yang dilakukan al-Mansur adalah menguasai tentara dengan cara mereorganisasi tentara. Selama ini hanya sedikit tentara yang bersedia setia kepada raja. Oleh karena itu, Hajib al-Mansur merekrut orang-orang Berber dari Afrika Utara untuk dijadikan tentara kerajaan. Kemudian dia berhasil membujuk Hisham agar mengumumkan suatu ketetapan yang mempercayakan semua urusan negara kepadanya. Dengan demikian, permasyuri Sultana Subi tidak berdaya menghadapinya. Dengan demikian, Muhammad bin Abi Amir menjadi penguasa Spanyol yang tidak ada tandingannya dan dia memakai gelar Al-Mansur Billah. Pada akhir pemerintahan Hisham II, Muhammad II atau Hajib Al-Mansur Billah telah diangkat menjadi hakim agung. Pada saat itulah dia mengambil alih seluruh kekuasaan dan menempatkan khalifah di bawah pengaruhnya dan memaklumkan dirinya sebagai Hajib Al-Mansur Billah. Muhammad II atau Al-Mansur adalah penguasa Spanyol yang paling istimewa setelah Abdurrahman III. Dia adalah seorang prajurit dan negarawan terbesar di Eropa pada abad ke-10. Kekuasaan beliau begitu ditakuti sehingga tidak ada yang berani melakukan pemberontakan yang dapat mengganggu ketentraman negeri. Jalan-jalan dibangun, perdagangan dikembangkan dan pertanian diperbaiki yang membuat kemakmuran rakyat menjadi meningkat. Al-Mansur penyokong ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan. Dia mendorong bagi setiap pengembangan cabang ilmu pengetahuan. Istananya ramai, dikunjungi oleh para pujangga dan cendekiawan. Bahkan dia adalah seorang penyair yang telah menciptakan karya penting tentang kesusastraan Arab. Akan tetapi setelah memerintah selama 26 tahun, Hajib Al-Mansur meninggal dunia pada tahun 1010 Masehi. Bersamaan dengan itu, berakhir pula lah gelar khalifah dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Pada masa kemajuan pemerintahan ini tergambar kemegahan Spanyol yang begitu indah. Hal itu terlihat dari pembangunan fisik. Banyak yang mendapat perhatian umat Islam Spanyol, diantaranya adalah bidang perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian diperkenalkan irigasi baru kepada masyarakat Spanyol yang tidak mereka kenal sebelumnya. Selain perdagangan dan pertanian, juga dibangun industri-industri sebagai tulang punggung ekonomi Islam Spanyol. Di antaranya adalah tekstil kayu, logam, dan industri barang-barang tembikar. Untuk memperindah kemegahan Spanyol, dilakukan pembangunan gedung-gedung istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Hamra di Granada, dan Masjid Seville. Cordova adalah ibu kota Spanyol, baik sebelum maupun sesudah Islam masuk ke sana. Ketika Cordova diambil alih di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, kemudian dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota.
taman-taman kota dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol tersebut. Adapun poin yang kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan pemerintahan ini, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Di antaranya adalah ilmu filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II, yang mempunyai karya-karya ilmiah dan filosof, diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan mampu menjadikan perpustakaan dan universitas-universitas menjadi terang. Ilmu yang kedua yaitu sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ilmu yang ketiga sejarah dan geografi. Dalam bidang ini dikenal Ibnu Jubair dari Valencia. Adapun ilmu yang keempat, ilmu fikih. Dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Ilmu yang kelima, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryak. Adapun ilmu penting yang terakhir adalah arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Adapun pemaparan materi selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan oleh saudari saya, yaitu hijrah. Dengan ini saya persilahkan saudara saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan dari sejarah Daulah Umayyah di Spanyol. Pada masa kemunduran pemerintahan Islam di Andalusia, ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Dan di antaranya adalah: pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol, dimulai dari periode Abdurrahman III, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Pada masa kedua penguasa tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Dalam usia yang sangat muda ini, Hisham II harus memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan, Hisham II dikendalikan ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur, yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya. Setelah Al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya, yaitu Abdul Malik Al-Muzaffar. Dan pengganti Al-Muzaffar adalah Abdurrahman, yang merupakan penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Kedua, konflik antara Islam dengan Kristen. Setelah melakukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya masing-masing dan mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Dan penguasa Islam hanya mewajibkan mereka untuk membayar upeti. Dari penduduk Spanyol yang menggalang kekuatan untuk melawan penguasaan Islam, pertentangan Islam dan Kristen tidak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka.
Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan yang megah dan monumental. Demikian juga pada bidang iptek. Pemerintahan dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang berserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antara putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggeroti kekuatan dan stabilitas negara. Berdasarkan beberapa faktor ini, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, pengaruh peradaban Islam Spanyol di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa yang menyerap segala peradaban Islam, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Bangsa Eropa menyaksikan bahwa negara Spanyol di bawah kekuasaan Islam telah menjauhi negara-negara tetangganya, terutama di bidang sains, pemikiran, dan arsitek. Yang terpenting adalah pemikiran Ibnu Rushd. Pada tahun 1120 sampai dengan 1198, ia melepaskan belenggu taklid dan memikat bagi semua orang yang berpikir bebas dan mengedepankan sunnatullah menurut agama Islam. Saking besarnya pengaruh Ibnu Rushd di Eropa hingga muncul gerakan Ibnu Rushdisme yang menuntut kebebasan berpikir. Masuknya Islam ke Andalusia memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan di Eropa. Kebudayaan Islam telah membuka jalan bagi munculnya peradaban Eropa di masa yang akan datang. Kebijakannya itu telah menjadikan Cordoba sebagai pusat pengetahuan Islam di Eropa sejajar dengan Baghdad. Demikianlah sejarah singkat Daulah Umayyah di Spanyol. Semoga informasi